harus tahu bahwa Tuhan Elohim telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Mendengarkan itu, orang-orang Farisi, dikatakan dalam bahasa Yunani kata nuzzo, mendengarkan itu hati mereka sangat tertusuk, hati mereka sangat tersakiti, tertusuk dengan tajam perkataan tersebut. Kenapa? Karena selama ini mereka menuhankan Elohim, tetapi sekarang mereka harus menuhankan manusia yang mereka gantung sendiri. Maka mereka sangat terpukul. Artinya mereka merasa dihukumi dengan hukuman yang konyol. Kenapa orang Farisi, sejahat-jahatnya dia terhadap Yesus, orang Farisi tetap menyembah Elohim. Ahli Taurat, sejahat-jahatnya tetap menyembah Elohim. Tapi hari itu mereka harus merasa tersakiti setelah mendengarkan pengumuman bahwa Yesus yang kalian salibkan itu oleh Tuhan kalian, yaitu Elohim, telah menjadikan Yesus yang kau salibkan itu menjadi Tuhan. Menjadi Tuhan dan juga Kristus bagi kalian. Nah, setelah itu orang-orang ini bertanya kepada Petrus, lalu apa yang harus kami lakukan? Berilah dirimu untuk bertobat dan tinggalkanlah angkatan jahat ini. Selamatkanlah diri kalian dari angkatan jahat. Artinya selamatkan diri kalian dari perbuatan-perbuatan yang telah menyalib Yesus dan seterusnya. Bertobatlah karena kalian telah menyalibkan, bertobat supaya kalian bisa kembali kepada Tuhan. Artinya harus percaya kepada Yesus, bahwa Yesus itu Mesias. Kan mereka menyalibnya karena mereka nggak percaya kalau itu Mesias. Karena kalau tidak bertobat, kalian akan tetap menjadi hamba dari oknum yang kau salib itu. Dengan kamu menyembah kepada yang kau salib, berarti kau sudah menduakan Elohim. Kau tidak lagi menyembah selain Elohim. Kalau kau menyembah selain dari Elohim, neraka tempatmu. Itu udah pasti. Maka berilah dirimu untuk dibaptis dan tinggalkanlah angkatan jahat ini. Karena memang Yesus sudah menubuatkan, Bang, Matius 12 nomor 37 sampai 40, 38 40. Kata Yesus begini, orang Farisi dan ahli Taurat minta tanda, dan kepada mereka orang jahat ini tidak akan diberikan satu tanda apapun selain tanda Yunus. Sebab Yunus 3 hari 3 malam dalam perut ikan, demikian juga anak manusia berada dalam perut bumi 3 hari 3 malam. Berarti keluar dari kubur pada hari ketiga itu adalah tanda spesial untuk angkatan jahat. Makanya murid-murid Yesus setelah mendengarkan Yesus keluar dari kubur, mereka nggak percaya. Mereka menganggap kebangkitan Yesus itu omong kosong. Tertulis di Lukas 24 nomor 11. Setelah mereka mendengarkan informasi bahwa Yesus hilang di kubur, tidak ada di kuburan, mereka anggap berita itu adalah omong kosong. Nah, setelah itu Petrus bangun pagi-pagi menuju ke kuburan, dan benar dia tidak menemukan mayat. Yang ditemukan hanya kain kafan. Lalu bertanya dalam hatinya, apa yang sedang terjadi ya? Artinya mereka nggak tahu kebangkitan itu ada dari guru mereka. Nah, itu satu hal yang perlu dipahami, bahwa Tuhannya Yahudi membuat yang disalib ini menjadi Tuhan bagi penyalibnya. Dan bagi mereka itu adalah hukuman. Tapi bagi saudara kami Kristen di luar mereka, penyaliban Yesus itu adalah keselamatan. Ketuhanan Yesus itu adalah keselamatan bagi Kristen. Tapi bagi orang Farisi, ketuhanan Yesus itu adalah hukuman bagi mereka. Karena mereka tahu Tuhan yang betul adalah Elohim, bukan Yesus. Makanya yang menuhankan Yesus itu hanya orang di luar Yahudi. Karena orang Yahudi Tuhannya ada. Yod-Heh-Vav-Veh, sembahan mereka. Yang mereka sembah setiap saat, mereka kuduskan pada saat hari Sabat. Makanya mohon maaf, orang Yahudi memandang orang Kristen sebagai Abu Dazarah, atau dianggapnya goyim, orang kafir, orang bidat, orang jahat,
malah dikatakan Abu Dzarrah penyembah berhala. Makanya orang Yahudi Bung lebih memilih masjid untuk mereka tefila atau sholat daripada gereja. Kalau mereka lagi dalam perjalanan tiba hari Sabat, mereka mau ibadah, di depan mereka ada gereja dan masjid, mereka ke masjid, bukan ke gereja. Saya tanya, kenapa bisa begitu bang? Ya, masjid itu kan tempat menyembah pencipta langit dan bumi yang maha suci, maha tinggi. Tidak ada di sana karikaturnya, tidak ada fotonya, tidak ada bentuknya, nggak ada patungnya. Serta-merta beribadah saja kepada pencipta yang tak terlihat. Nah, sementara kalau saya ke gereja, di situ ada patung, digantung di situ. Itu patung Tuhan mereka, itu berhala dalam agama Yahudi, itu Abu Dzarrah, itu nggak bisa, bidat kata dia. Memang ya, bangsa Yahudi, orang Israel, saya mengakui perkataan statement dari Bang Juma, memang tidak terima keberadaan itu. Bahkan seolah-olah tandingan, seolah-olah menjadi yang berkuasa secara manusia gitu ya. Karena pada zaman itu tidak boleh ada raja yang berkuasa. Yaitu memang mereka nggak terima, apalagi ahli Taurat, nggak terima keberadaan Yesus itu. Seolah-olah kok ajaran kita seperti ini, kok ada lagi ajaran apa ini? Untuk siapa ini? Ya memang orang Yahudi nggak suka sama Yesus. Ya ini benar kata Bang Juma. Hanya segelintir orang, termasuk Rasul Paulus, itu orang yang sangat membenci ajaran Yesus dan Yesus sendiri. Kalau matanya nggak dibutakan, nggak bakal bertobat. Itu bukan direkayasa atau cerita bohong. Perjalanannya ke Damsyik selama 3 hari dibutakan matanya dan disembuhkan Gamaliel. Kalau nggak salah, Gamaliel itu gurunya. Pokoknya ada yang menyembuhkan. Ananias, benar, abang luar biasa. Dididik sama Gamaliel, kalau nggak salah. Iya, betul. Itu memang saya baca bang, cuma pelupa. Kebanyakan dulu makan apa tuh garam-garamnya apa itu. Jadi gini bang, Rasul Paulus itu orang yang sangat tidak suka bahwa ajaran Kristus itu makin tersebar luas. Waktu di Yerusalem, bahkan di seluruh tanah yang dikatakanlah tanah Israel, nggak suka. Itu tandingan. Bahkan Paulus minta SK untuk apa? Menindas, menghabisin, bahkan sampai orang-orang yang mengikuti ajaran Kristus. Saya sepakat yang dikatakan Juma tidak bertentangan. Hanya segelincir yang kenapa akhirnya dalam karena begitu tegak tengkunya manusia ini, bangsa ini, akhirnya Tuhan tidak lagi membuat suatu ajaran itu hanya untuk bangsa Israel. Bahkan udah saya sebut kemarin ya, udah saya katakan, Tuhan tidak hanya hadir lagi, ini perjanjian baru ya, tidak hanya hadir lagi buat orang Israel. Harus manusia di muka bumi terselamatkan, seperti itu bang. Aku sih nggak pintar, tapi berusaha untuk tidak mengarang-arang, tidak yang ada di pikiran saya sendiri, nggak harus berdasarkan, walaupun memang nggak banyak hafal ya bang ya, nggak boleh ngarang-ngarang, nggak boleh. Saya harus menghormati Bang Juma dan saudaraku yang nonton, nggak boleh ngarang-ngarang, nggak boleh. Di sini saya nggak boleh ngarang-ngarang karena akan berdosa saya. Apa yang saya tahu saya katakan, kalau belum tahu ya saya belajar, seperti itu bang. Tapi saya sepakat itu, memang orang Yahudi nggak suka Yesus, nggak suka, bahkan ya buktinya sampai ajaran itu tidak diterima sedikit pun. Hanya segelintir orang yang menerima ajaran itu, karena ada semacam sudah dianggap tandingan, bahkan kayak merasa tersingkirkan gitu. Tersingkirkan itu ahli Taurat, orang-orang Farisi yang luar biasa, sampai semua ayat berapa 600 berapa dihafal semua tuh. Tapi yang dipikir secara dalam ajaran kami, segitu banyaknya aturan tidak terlaksana bang.
tidak terlaksana secara kehidupan manusia yang normal. Banyak pelanggaran. Bahkan lebih menonjolnya seperti perempuan yang diintimidasi pakai apa? Batu, sampai Yesus menegur, apakah di antara kamu tidak ada yang berdosa? Sangkin merasa sok-sok benar sekali gitu ya. Sangkin merasa suci, merasa benar. Padahal dalam hukum kebenaran yang daripada Tuhan, bukan seperti itu dong. Kenapa jadi hakim atas orang lain? Sekalipun salah, kok manusia menghakimi manusia? Kecuali seperti kita di negara kita yang sekarang ini, kalau bersalah kita sudah punya aturan, yang salah bagaimana hukumannya, bagaimana aturan mainnya. Ya beda kalau dulu kan. Dulu beda. Indonesia ini nggak tahu pada saat itu seperti apa loh. Jadi saya sepakat, intinya saya sepakat dengan yang disampaikan Bang Juma, masalah bagaimana orang Israel keberadaannya untuk Yesus itu dan untuk ajarannya. Iya, baik. Jadi gini Bung, ketika Yesus itu datang, seringkali saya katakan bahwa memang ada dua kelompok besar yang terpecah. Yang pertama adalah yang membenci. Salib ini dilakukan oleh yang membenci. Penyaliban terjadi oleh mereka yang membenci Yesus. Sahabat-sahabat sekalian, kita harus bedah datanya secara objektif. Mengapa orang Yahudi yang memegang teguh hukum Taurat memandang Kristen sebagai penyembah berhala atau avodah zarah? Jawabannya sederhana, karena Kristen melanggar hukum pertama dari 10 perintah Tuhan, yaitu jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Bagi Yahudi, Tuhan itu Esa, tunggal. Ketika Kristen datang membawa konsep Tritunggal, ada Bapa, ada Anak, ada Roh Kudus, bagi orang Yahudi itu bukan lagi monoteisme, tapi sudah masuk ke wilayah syirik atau penyembahan berhala. Poin kedua ada masalah inkarnasi. Orang Yahudi sangat mengharamkan memvisualisasikan Tuhan dalam bentuk apapun. Di dalam kitab mereka dikatakan Tuhan itu bukan manusia. Nah, ketika Kristen mengatakan Tuhan turun menjadi manusia, lahir dari rahim, makan, minum, dan mati di salib, bagi orang Yahudi itu adalah penghinaan besar terhadap kesucian Tuhan. Belum lagi penggunaan patung-patung, salib, dan ikon-ikon di gereja. Bagi kacamata Yahudi yang sangat ketat soal anikonisme, melihat orang sujud di depan patung Yesus itu sudah jelas-jelas praktik penyembahan berhala. Inilah uniknya, dalam masalah konsep ketuhanan, posisi Islam dan Yahudi itu lebih dekat daripada dengan Kristen. Kita sama-sama meyakini Tuhan itu beranak dan tidak diperanakan. Jadi Bang Zuma ingin mengatakan, jadi orang Yahudi saja yang memegang kitab yang mereka klaim sama, menolak Yesus sebagai Tuhan. Mereka menganggap itu penyimpangan dari ajaran nabi-nabi mereka. Jadi kalau Yahudi saja bilang itu penyembahan berhala, masa kita umat Islam mau ikut-ikutan bilang semua agama itu sama? Sedangkan yang percaya kepada Yesus, ya tentu melakukan ajaran sebagaimana yang Yesus ajarkan. Nah, sekarang Kristen ini berasal dari mana? Kristen ini berasal dari orang-orang yang membenci Yesus. Kristen ini datang dari orang-orang yang membenci Yesus. Iya. Dari mana jalan coba Bang? Gak apa-apa, saya dengarkan. Baik. Jadi Yesus ketika mengutus orang-orang Yahudi dan orang Farisi di Matius 23, dari data 1 sampai 39, di data 15-nya dikatakan begini. Celakalah engkau wahai orang Farisi, celakalah engkau wahai orang munafik, celakalah engkau wahai ahli Taurat, engkau menjelajahi daratan, engkau menyeberangi lautan untuk mentobatkan orang menjadi pengikut agamamu, dan setelah kau jadikan dia menjadi pengikut agamamu, kau jadikan mereka orang neraka dan 2 kali lebih jahat daripada engkau sendiri. Jadi ada orang Farisi. Di kitab mana Bang? Matius 23 nomor 15. Matius 23, 15. Ada orang Farisi menyeberangi lautan, menjelajahi daratan
mentobatkan orang menjadi pengikut agamanya, lalu dia jadikan menjadi orang neraka dan 2 kali lebih jahat. Nah, siapa orang Farisi ini? Siapa ahli Taurat ini yang sampai nyeberangi lautan, menjelajah daratan, mentobatkan orang di luar Yahudi menjadi pengikutnya? Yesus katakan pengikutnya menjadi orang neraka dan 2 kali lebih jahat. Tokohnya siapa? Kalau perjalanan lebih banyak sih ya Paulus. Nah, Pak Bang Juma arahnya ke Paulus. sementara ini itu, karena tidak ada kandidat lain. Ada 2 sih sebenarnya. Yang satunya ini, bapak ini yang di bawah ini yang baru naik. Evlogia. Itu bego, bego, aduh. Kenapa dinaikin yang kayak gini-gini? Ampunilah. Katanya Kristen, tapi jelek-jelekan Yesus, bego kau. Gak ada saya jelek-jelekin Yesus. Kau tak paham kamu. Belum tentu imanmu lebih kuat daripada saya. Jangan kalau saya kompak sama Paulus itu, aku dengarkan baik-baik Bung. Kau nggak perlu keras sama saya. Rugi ente, saya pun nggak ada arti. Dengarkan baik-baik ya. Buka kamera bang. Dengarkan dulu baik-baik. Tiba-tiba Anda nongol marah-marah. Itu bukan sikap Kristen yang benar. Mukamu aja hancur saya lihat. Lebih parah mukamu daripada muka saya. Biarin. Mana saya jadi-jelekin Yesus? Berdosa itu saya sama keluarga saya kalau jadi-jelekin Yesus. Paulus itu memang awalnya dia Paulus, adalah pembunuh orang Yesus. Kristen. Jangan bilang jadi-jelekin Yesus. Setelah dia bertemu dengan Tuhan Yesus, dia bertobat. Dia mengajarkan Yesus adalah Tuhan. Gak pernah Rasul Paulus ketemu Yesus bertobat lewat cahaya. Ada Sampai dengar cerita apa baca? Kalau saya baca loh, benar-benar baca. saya baca. Saya sudah 2 kali, mohon maaf ya. Cuma saya pelupa. Sudah mau 3 kali kelar baca. Makanya ada hal-hal yang Dari awal kelahirannya udah diberitakan jadi Tuhan ya. Kelahirannya pun udah diberitakan oleh malaikat. Hari ini telah lahir bagimu keturunan di kota Daud. Apalagi dari lahir aja malaikat udah bilang dia adalah Tuhan. iya, konteksnya bukan begitu. Bukan saya Bukan bilang. begitu apalagi. Kontennya bukan begitu apalagi. Tanya Bukan. aja kepada Juba tuh. Dengar ya. Malaikatnya yang di gua itu siapa? Kayak gini nih. Malaikat hantu tuh. Malu-maluin apa nih? Malu-maluin kapal tanker nih. Malu-maluin. Malaikat yang di gua itu malaikat hantu tuh. Tunjukkan Anda itu berkualitas orang Kristen. Ini kok di sini Anda berperang loh. Apa coba? Tiba-tiba mukanya kayak kucing. Kualitas apa, Pak? Kualitas apa? Saya Apa yang hanya di kualitas kan sebetulnya? Tuhan yang belajar dicemoohkan. jadilah orang jangan pengecut. Maka kenapa saya bilang pengecut? Jangan menghormati orang yang tidak menghormati Tuhan Yesus, Pak. Itu. Orang itu ciptaan Tuhan, wajib dihormati, disayangi. Ente belajar di mana? Jangan menghormati orang yang tidak menghormati Tuhan Yesus. Jangankan manusia, hewan aja harus disayang. Bagaimana? Kau. Di sini aja Anda tidak bertanggung jawab menunjukkan diri Anda sendiri. Abu-abu, Tidak nggak jelas. menghormati, tidak bertanggung jawab apa? Saya bertanggung jawab atas Kristen yang saya percayai. Gak ada animal beragama karena muka Anda bukan binatang tuh. Ngapain saya tunjukkan muka saya? Buka aja, jadi saya nggak bilang animal, nggak. Ngapain saya tunjukin muka saya? Mau, aduh, ini orang ya. Berdosa saya bicara sama orang tua kalau nggak sopan, benar-benar. Datang-datang marah-marah.
Oh, bukankah itu mempermalukan? Kau sendiri ngaku orang Kristen, tapi kau mengolok-olok Paulus. Kan nggak benar itu. Kapan saya olok Paulus? Pikun dia ini, udah pikun. Dengar baik-baik. Sebelum Paulus bertobat, memang dia, jangan bilang buruk-burukin. Saya membaca. Memang dia sebelum bertobat, saya tahu. Dia sebelum bertobat memang dia membunuh orang Kristen. Tapi Terus, setelah dia bertobat, lantas, apa yang dia lakukan? apa yang mau ditutup-tutupi di sana? Tertulis kok di kitab. Apa yang dia lakukan? Bahkan dia sendiri mati di pancung tuh. Memang itulah pengikut Kristus. Karena dia dipancung, karena dia mengajar ajaran yang Yesus Bapak ajarkan. yang mukanya kayak kucing, dengar baik-baik. Saya tidak menghina Paulus. Saya tidak memburuk-burukkan Paulus. Yang ditanya sama beliau Bang Juma, saya terangkan sama beliau, bukan saya terangkan, saya memberitahukan apa yang saya tahu, yang saya baca. Sebelum Paulus bertobat, memang dia jahat. Kenapa bilang buruk-burukin? Mana ada kau bilang begitu? Ente dari mana tadi? Dari kamar mandi? Tidur ya. Dengarkan baik-baik. Bapak itu mungkin, maaf ya, hanya sekedar dengar. Kalau saya baca betul Bapak, sudah mau 3 kali, izin tidak berkata sombong. Itu pun belum pintar. Masih botolnya gede saya. Apalagi Bapak dengar-dengar doang dari orang. Dorong dari orang. Ya ini gaya-gaya nih nggak bertanggung jawab nih. Berarti nggak pernah baca ini. Biarin sesama Kristen, biarin kalau sok-sokan saya Yesus itu baca. Sudah dikatakan. Dengar Bapak baik-baik. Paulus sebelum bertobat, malaikat pun menyembah dia. Dengarkan baik-baik. Saya nggak mau nyerah orang yang bebal seperti Anda. Bahkan bala tentara, bala surga pun menyembah kepada dia, bersorak-sorai bagi kelahirannya. Paulus saking tidak sukanya sama ajaran Kristus, dengar baik-baik. Jangan bilang buruk-burukin, kan bahasanya sebelum bertobat. Sebelum bertobat, before, itulah bahasa ini ya, bahasa Bataknya tuh. Sebelum bertobat saya bilang, saya nggak ada buruk-burukin Paulus. Bahkan saya bilang, tulisannya terbanyak. Bahkan perjalanannya sampai 10.000 mil tanpa kuda, tanpa apa-apa. Sampai saya tahu kan, karena saya baca. Perjalanannya terpanjang. Apa yang kau sampaikan tadi apa? Katanya tentang Paulus sih buruk-burukin. Yang kau sampaikan tadi apa? Mana ada kau bilang Paulus bertobat? Paulus ajaran Tuhan Yesus. Mana ada kau bilang begitu? Kau bilang Yesus, Paulus itu pembunuh lah, apalah, dan siklah. Apalagi Saya berdosa kalau merendahkan orang. ada Gamelia. Sama aja saya Gamelia. apa suaranya aja blap 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 blap. Kau udahlah. Jumat itu cuma bisanya mencemoohkan Yesus. Dia sendiri nggak tahu bahwa nabinya bagaimana. Oke, saya tanya nih. Saya temperamennya saya masuk kulkas nih, sangat. Apa yang salah di saya? Apa yang salah tadi? Statement saya, perkataan saya, di mana siapa dan saya buruk. Dia itu pencemooh Yesus. Lah, kok saya mencemooh Yesus? Justru saya Bukan, saya bilang Juma ya. Juma itu pencemooh Tuhan Yesus. Bang Zul, Bang. Jadi gue ribut sama dia. Lucu Bang. Nabinya bagaimana dia nggak tahu. Nabinya sendiri apa yang dilakukan oleh nabinya dia nggak tahu. Abang tahu? Maaf Pak ya, saya nggak ada buruk-burukin Yesus sama Rasul Paulus yang nggak ada. Cuma cerita sebelumnya saya ceritakan. Tapi beliau ngomong sama Bang Juma loh. Dia nggak bisa sebut Suzuki Bang. Oh, Nggak Bang bisa. Juma, udah pada kenal ya orang-orang.
ada orang yang tidak tahu asalnya dari mana tiba-tiba keluar dari goa. Apa bisa dipercaya bahwa dia adalah nabi? Kenapa nggak bisa dipercayakan? Masih Saksi ada pun nggak Al-Quran. ada. Nggak ada saksinya. Masih ada Al-Quran, siapapun Bang. saksinya nggak ada, saksinya keluar dari goa. Siapa yang menjadi saksi dia terima wahyu? Coba. Saksinya kami semua ini, saksinya. Saksinya siapa? Saksinya pada waktu dia terima tuh. Nggak ada yang lihat kalau dia terima wahyu. Nggak ada yang lihat. Kalau Nabi nerima wahyu, Pak, Nah, itu tidak ada saksi. ah. Nabi Musa menerima Torah di atas Bukit Sinai. Siapa saksinya di atas? Ada nggak? Dia minimal Siapa yang- minimal dia minimal dia apa minimal dia bisa ini Pak. dia marah. Kan seibarat kata, Bahkan dia hancurkan itu batu loh itu dihancurkan sama dia kalau kemarahannya. kan seibarat kata Nabi Muhammad izin kepada orang Arab, izinkan Apa aku. lagi yang mau kau sampaikan Juma? Bisa dipercaya apa? Dari wahyunya. Seibarat Malaikat itu sekali turun tuh 50.000 tahun. Apalagi sekali turun tuh 50.000 tahun. Pak, ya. Izin loh. Apalagi yang kau mau sampaikan? Berapa kali? Apa Dengar dulu baik-baik Bapak. malaikat itu turun ke dalam dunia? Pak. Izin Bapak, izin. Semua agama mengajarkan kebaikan. Kok Bapak begini loh bicaranya loh? Kenapa? Jumlah benar Kebaikan nggak? bagaimana Pak? Kebaikan bagaimana? Saya mau tanya apa? Kebaikan itu bukan apakah kebaikan tidak boleh tegas? Kebaikan apa nggak boleh tegas? Ketegasan itu harus Pak. tegas, Kita tegas, mengajarkan kebaikan tapi juga harus ketegasan Pak. tegas. Kalau tegas tidak masuk pada ranah pribadi. Bukan berarti kebaikan tanpa ketegasan Pak. Tegas, tegas. Oke, tegas tapi jangan masuk ke ranah personal. Gak begitu dong. Karena ini banyak orang yang menonton. Jangan apa namanya, kayak menyudutkan seolah-olah kayak merendahkan. Gak boleh. Kalau Bang Juma punya salah, itu dosanya Pak. Gak usah, gak, ini bukan begitu. Begini, gak usah berdebat seperti itu. Begini loh Bang Juma yang saya tahu. Kata Bang Juma begini, oh yang saya tahu begini. Itu silakan. Benar gak Bang Juma? Betul. Jangan betul. sampai gontok-gontokan, itu nggak elok. Harus kayak gini. Ya Bapak nggak boleh begitu juga. Sampaikan, terima nggak terima, itu nggak apa-apa. Bang Juma juga begitu. Keras Bang Juma itu loh. Tapi Dia nggak bisa sebut Dia Suzuki dia. bukan Bang. keras. Dia itu sedang mencemooh Tuhan Yesus. Nah, itu kan. Coba suruh Enggak. sebut Suzuki. Tuhan Yesus dicemooh kenapa? Anda tidak Dia, sedih. dia bilang juluki atau Apa enggak duduki. ada tidak sedih? Nggak bisa Bapak bilang Suzuki dia. katakanlah benar yang Bapak bilang ini. Ini bukan dosa Bapak, dosa beliau. Percaya nggak? Jadi nggak usah. Itu yang kita punya. Dosa beliau. Ketegasan harus Harus saya bilang apa? berita yang salah disampaikan berulang-ulang akan menjadi kebenaran, Pak. Sahabat-sahabat sekalian, kita harus bicara jujur berdasarkan data sejarah. Siapa sebenarnya yang mendirikan pondasi agama Kristen yang kita kenal sekarang? Bukan Yesus. Yesus adalah seorang nabi yang membawa hukum tauhid untuk Bani Israel. Tokoh kunci yang membangun ajaran Kristen adalah Paulus dari Tarsus. Dan si Paulus ini, sebelum dia mengaku mendapat penglihatan, dia adalah Saulus, orang Farisi yang paling beringas, memburu, menyiksa, dan membenci pengikut Yesus. Dia adalah musuh nomor satu dari ajaran kemurnian yang dibawa Yesus. Inilah yang aneh. Bagaimana mungkin seseorang yang dulunya sangat membenci pengikut Yesus tiba-tiba muncul dan membawa ajaran yang justru bertolak belakang dengan apa yang Yesus sampaikan. Yesus menyuruh bersunat, Paulus bilang tidak perlu. Yesus menyuruh taat hukum Taurat,
Paulus bilang hukum Taurat adalah kutuk. Pauluslah yang menciptakan narasi bahwa Yesus adalah Tuhan yang mati menebus dosa. Jadi Bang Zuma melihat ada indikasi bahwa ajaran ini lahir dari pemikiran orang yang dulunya memusuhi misi Yesus untuk kemudian membelokkan wajah asli ajaran Nabi yang lurus ini. Jadi kalau kita teliti, pengikut asli Yesus yang kita sebut kaum Hawariyun itu justru berseberangan dengan Paulus. Mereka tetap memegang tauhid. Sedangkan Kristen yang berkembang sekarang adalah hasil modifikasi dari Paulus yang dulunya pembenci itu. Inilah kenapa Bang Zuma selalu mengatakan kita umat Islamlah pengikut Yesus yang sejati, karena kita menjaga apa yang Yesus ajarkan, yaitu menyembah satu Tuhan yang esa. Jangan mau terjebak dogma yang dibuat oleh orang-orang yang tidak pernah hidup bersama Yesus, tapi berani mengubah perintahnya. Tahu nggak? Berarti iman Anda nggak kuat, nggak usah nonton. Bukan iman saya itu. Mesti harus membenci. Yang di bawah itu yang menonton nantinya, yang percaya bahwa omongan Zuma tuh, yang nggak tahu apa-apa. Hidup itu pilihan Bapak. Mau menyeberang mau apa itu pribadi masing-masing. Tidak ada. Wih, kok Bapak yang takut ya? Kuatkan iman Bapak selesai. Kenapa Bukan harus? saya takut, Pak. Yang di bawah yang baru masuk Kristen tuh. Kalau yang Bapak nggak ngomongan takut, begini. kalau Bapak nggak takut mukanya nggak jadi kucing, itu aja. Ngapa aja itu di muka saya? Nah, ini asli nih muka jelek tuh, lihat tuh, asli. Ngapa aja yang nunjuk di muka saya kepada dia? Biar bagaimanapun Bang Zuma itu saudaraku. Kalau Bapak Mantap. Saudara saya. lah ciptaan Tuhan loh. Udah saya bilang Saudara bagaimana? Saudara. pohon aja sama animal disayang, apalagi manusia. Ciptaan Tuhan yang paling mulia. Tadi udah bagus muka. Bagus dong. Mengenaskan. Nggak bisa sebut. Coba sebut Suzuki dulu, Suzuki. Apa ini? Suzuki. Duduki katanya, Duduki. Kalau nggak sesuai apa yang dikatakan Bang Zuma, kita itu nggak harus perlu marah atau jadi mencaci apalagi, nggak usah. Nafsuan nampak Bapak ini memang. Nafsu ya. Orang yang mencaci Tuhan Yesus tidak perlu dihargai. Makanya Tuhan Yesus mengatakan, apabila kamu masuk ke rumah orang tidak menghargai kamu, kebaskanlah debu yang ada pada kakimu. Jadi kalau perkataan Bapak itu benar, jadi Bapak harus balas gitu. Kebaskanlah kaki yang ada pada kakimu. Debu yang ada pada kakimu. Kalau orang itu tidak menerima kamu. Konslet di kabelnya, Bah. Saya Sebut manusia ya. sebut Suzuki dulu. Katanya Coba Bapak dah yang kami dengarkan dah seperti apa statementnya, argumennya kami mau dengar, baik dalam sesi edukasi atau sesuatu yang bisa disampaikan mendidik orang. Coba kami dengarkan dah. Saya dengarkan. Saya tidak mewakili orang. Saya mau dengar. Itu ada yang menulis sudah parah, putus sekring. Yesus itu pada Teman-teman, janganlah bilang putus sekring, nanti kita gelap. ya. Tuhan Tidur Yesus dulu, itu Kek. Coba kami mau dengar sesuatu yang baik dari Bapak. Kami mau dengar. Tuhan Yesus itu sudah
nubuatnya pada awalnya, pada waktu Adam telah jatuh ke dalam dunia dosa. Makanya Oke. Elohim sudah bilang, keturunan anak ini, keturunan perempuan ini akan merupakan kepala ular. Ya, Itulah nubuatan bagi Tuhan Yesus. itu kejadian Akan ya, saya turun tahu. ke dalam dunia ini. Ya, bahkan di Yesaya sudah bilang juga, Heeh. dia akan menderita, Iya. ditusuk lambungnya, tangan kakinya akan ditusuk. Maka dinamakan Immanuel. Apa arti Sudah ada Immanuel? nubuatannya. Immanuel apa arti saya nggak tahu Pak. Immanuel, Nah, saya nggak tahu. bahkan waktu kelahirannya itu malaikat sendiri dari surga sudah bilang, pada hari ini telah lahir bagimu Kristus Tuhan di kota Daud. Iya, Itu malaikat sendiri yang menyampaikan, iya. tidak bisa bohong lagi. Bahkan Bang Kiko, alisnya tinggi balak sebelah di ya. surga, bahkan balak Bapak di ini. surga pun menyembah dia. Sudah tinggi sebelah, coraknya beda. Bahkan balak di surga pun, langit pun menyembah dia, balak surga. Kenapa ya Bapak mukanya dipasangkan sesuatu yang tidak baik padahal muka Bapak tuh bagus. Kenapa dipasangkan kayak Tom and Jerry, Pak? Saya tidak mau menampakkan wajah saya, Pak. Untuk apa saya Kenapa menampakkan alasannya wajah- coba? wajah Kenapa? saya? Takut didatangin. Tidak perlu. Jelas. Kitanya aja terlalu berprasangka buruk, bener. Jelas. Seperti Lihat aja. sebenarnya. Lihat aja orang kayak apa, Rudi Simamora, anak Batak tuh bagaimana itu? Tidak butar. Hah? Rudi Simamora tuh bagaimana? Dia Akibatnya. dia monolog itu Pak, monolog dan mengatakan bahwa Allah itu setan, monolog dia. Memang tidak boleh, kami pun tidak boleh mengatakan Tuhan itu setan, tidak boleh. Kalau kamu mau monolog, apa kamu benar? Kamu sendiri monolog juga kok. Saya enggak monolog, Gimana? saya diskusi kalau saya. Diskusi kalau saya, Bang. Bang juga kasih orang pada waktu, kesempatan bicara loh. pada waktu dia didatangkan dia juga sudah diskusi kok. Enggak, dia monolog sendiri. Terus kenapa Abang nggak bisa menyebut Suzuki? Kenapa? Kalau aja Kenapa? nggak bisa bilang tang bisa nggak tang bisa nggak kau bilang tang Suzuki Tang. coba, Suzuki. nggak bilang tang bisa nggak tang Tang. Suzuki. Tang. Suzuki. ngomong tang aja nggak bisa tang Bapaknya siapa lah ini tengah-tengah malam. nggak bisa nggak bilang tang Harusnya dia tidur Biar kan tangannya pakai nggak bisa. balsam. Gosok leher pakai balsam ini. Malah debat-debat bilang begini tang nggak Bapak ini. bisa. Kalau mau uji orang Semestinya yang diharapkan penonton kehadiran Bapak tuh ya maaf ya, kalau saya terlalu maju bawa-bawa umur. Justru kami harus mendapatkan pencerahan-pencerahan gitu loh Pak, yang bagus-bagus, yang kalaupun orang nggak terima gitu, tetap katakan yang benar gitu loh Pak. Kok begitu kamu? Kenapa begitu Pak modelnya? Kami dia modelnya. dia nggak bakal terima Pak, diceritakan yang benar nggak bakal terima itu Pak. Di sini tidak ada harus terima. Tidak akan Dan- terima orang begini, tidak akan terima Tuhan Yesus Pak. Lah, di sini bukan itu konteksnya Bagaimanapun Bapak. Anda ceritakan dia pencemooh. Hidup itu pilihan. Katakanlah ya, mohon maaf nih, kalau Bang Juma mencemooh, dosa dia Pak, dosa Bang Juma bukan dosa Bapak. Jadi Bapak jangan usah seolah-olah mengikuti, nggak terima, emosi, nggak perlu. Dosa tanggung masing-masing hidup. Nggak ada itu nompang-nompang.
Biarin Bang Juma, kalau merasa dia benar, teruskan. Salah pun, jangan kita jadi hakim. Karena kebanyakan hakim di Indonesia, Pak. Belum lagi hakim yang di sana itu, Pak. Hakim apa? Bukan begitu. Yang saya sedihkan Anda membenarkan apa yang dikatakan Juma. Itu yang saya sedih, Pak. Yang mana? Yang Sedih mana? dia, sedih. Anda sedih. membenarkan apa yang dikatakan Juma. Itu nggak benar. Yang mana? Yang mana? Ya, ada yang mengatakan Pak Paulus itu apa pembunuh lah, ada yang mengatakan. Tapi Saya ada yang ceritakan mengatakan. awalnya aja, nggak cerita Saya kepada yang mengatakan, akhirnya dengar baik-baik. dia bertobat. Dengar ya, kalau ada orang Kristen di atas, dengar baik-baik. Jangan Anda itu dengar-dengar doang, khotbah doang. Baca dong, dibaca ya. Sebelum Paulus itu bertobat, tahu nggak dia siapa? Anda Rias cuma dan menceritakan pada Jahanam. awalnya, Jangan bilang buruk-burukin. pada akhir kehidupan Paulus. Iya, jangan cuma berceritakan kebaikannya, ceritakan semua perjalanannya. Ceritakan kebaikannya dan keburukannya, dan ceritakan keburukannya saja, Pak. Paulus itu rasul yang dipilih oleh Yesus langsung itu. Belum Langsung selesai orang dipilih. bicara, Bapak sudah potong terus, potong bebek, angsa, Angsa dikuali. dikuali. Habis laku. Angsa Aku naik tidak selesai Suzuki. bicara sudah dipotong Bapak. Akhirnya semua yang mau saya sampaikan tidak Hilang. terlaksana. Laksana. Mana ada saya buruk-burukin Paulus. Tapi memang latar belakangnya memang nggak benar. Kenapa yang berat di sana kalau mengatakan itu? Jangan cuma ceritakan yang baik-baik. Nggak boleh, harus fair. Sebelumnya begini, setelahnya begini, kena tegur. Mana Anda cerita kebaikannya Paulus? Saya nggak dengar kalau Anda ceritakan kebaikan Paulus. Yang ada saya dengar cuma cerita keburukan Paulus. Oh, berarti Bapak yang berkata, ternyata bukan saya. Jangan membuat suatu peribahasa-peribahasa di sini, Pak. Jujur aja. Kita sebagai umat ya, umat Kristen, nggak boleh mengatakan, oh yang bagus-bagusnya aja dah. Dulu begini, setelahnya begini. Itu dong, Pak. Pak, Paulus memang begitu, Pak. Paulus memang ada dosanya. Tapi Tuhan itu apakah ada dosanya? Tuhan itu apa ada dosanya? Kita belum bicara itu, Bapak. Yesus salah satu pribadi yang tidak punya dosa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Gurunda Suma. Panaslah nanti Bapak ini. Lama benar baru saya naik ini. Saya artinya ingin sekali ngobrol-ngobrol dengan Bang Suma juga. Karena kebetulan ada ini saya lihat, saya ketawa benar ini. Sungguh saya ketawa terlalu lucu-lucu. Jadi Anda menertawai abang ini. Gurunda. Saya juga orang Bapak epilogi Anda tertawakan, janganlah. Dia sudah tidak bisa bilang Suzuki dia soalnya. Jadi mapakwe tabe saya berbahasa Bugis dulu sebentar. Yaro bansana ya dia cuma sebenarnya di ya meluya saya agak di tahu bansana ya. Saya heran juga, enggak tahu. Sampai saya ketawa benar lucu, sampai sakit perut saya melihatnya ini. Ya alhamdulillah, semua apa yang Gurunda Bang Suma beri edukasi saya terima dengan baik, benar-benar. Tiap malam saya ikuti ini. Deng. Iya, makasih, masya Allah luar biasa. Mudah-mudahan Anda sekeluarga sehat walafiat dan mudah-mudahan ada penerus nanti. Amin, makasih. Minta nomor rekeningnya, Pak. Harusnya ya. Iyalah. Jangan abang yang ngomong, saya aja. Harusnya. Kan buah dari doa didoakan dan betul. Kira-kira kayak gitulah.
Betul sekali. Kayak abang kita ini, evologi ya paling rajin bayar perpuluhan katanya. Fikar. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sorry Bang Juma, dengan Layu Tajulu aku sebentar aja. Cuma mau jemput ini aja. Jemput apa itu? Mau jemput si Opung Jujuki ini, main catur aja kita Bung. Mencatat kapan sekarang ada kanku? Main catur aja kita simpang 4, simpang jodoh tembung Iya, itu. kau pasti kalah kanku. Oh, sombong. Iya, aku cuma mau bilang gitu. Kau nggak terima nggak apa-apa. Ya udah aku tulun, ya. Assalamualaikum warahmatullah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu sejuk tuh Bapak itu tuh sejuk. Datang baik-baik dan turun baik-baik. Nah kalau Bapak tadi kayak bawa apa? Meriam bambu. Malu saya jadi Pak. Sahabat-sahabat sekalian, kita harus dudukan ini dalam kacamata yang benar. Kalau ditanya apakah Yesus atau Nabi Isa alaihi salam mempunyai dosa, maka Bang Zuma tegaskan, dalam pandangan Islam, Yesus adalah manusia yang suci, murni, dan tidak berdosa. Beliau adalah seorang Nabi Allah yang maksum, artinya dijaga oleh Allah dari perbuatan dosa dan kesalahan yang melanggar syariat. Islam sangat memuliakan beliau karena beliau adalah Abdullah, atau hamba Allah yang terpilih. Nah, poin menariknya begini. Di sebelah sana, teman-teman Kristen sering bilang bahwa Yesus tidak berdosa karena dia adalah Tuhan yang menjelma jadi manusia untuk menebus dosa kita. Anda tidak perlu menuhankan Yesus hanya untuk membuktikan dia tidak berdosa. Nabi-nabi lain seperti Ibrahim, Musa, dan Nabi Muhammad SAW juga dijaga dari dosa, tapi mereka tetap manusia dan bukan Tuhan. Jadi ketiadaan dosa pada Yesus itu adalah bukti kemuliaan tugas kenabiannya, bukan bukti bahwa dia adalah sang pencipta. Terakhir, membongkar logikanya orang Kristen percaya Yesus harus suci tanpa dosa agar bisa jadi kurban yang sempurna untuk menebus dosa waris Adam. Padahal dalam Islam tidak ada yang namanya dosa waris. Adam sudah diampuni dan setiap manusia lahir dalam keadaan fitrah, bersih tanpa noda. Jadi, Yesus tidak berdosa bukan untuk menjadi tumbal, tapi karena beliau adalah teladan kesucian bagi Bani Israel. Mari kita tempatkan Yesus di tempat yang semestinya sebagai Nabi yang agung, bukan sebagai korban dari doktrin yang tidak logis. Masih ada yang mau diterangkan Bapak? Kalau saya begini Pak, ya, saya sarankan kepada Juma, ya, Langsung aja Pak. baca Alkitab secara benar. Kosongkan dulu pikir kamu yang menolak Tuhan Yesus. Kosongkan dulu itu. Baca, jangan berpikiran pada awal sudah menolak. Baca secara otak yang waras, baru bisa terima. Bapak mau doktrin Kalau baca Alkitab, walaupun Anda baca 100 kali pun, kalau pada awal sebelum Anda baca, Anda sudah berpikiran, oh Yesus bukan Tuhan, oh Yesus begini, oh Yesus jahat. 100.000 kali Anda baca habis pun nggak bakal masuk, oh enggak. saya memang ya. Baca pakai otak. Jadi kosongkan dulu. Jangan pikiran yang, oh Yesus bukan Tuhan. Oh Yesus manusia biasa. Yesus yang manusia biasa tidak ada keilahiannya. Ya. Baca dulu yang benar, baru Anda bisa masuk. Setelah itu Anda pikirkan, benar nggak apa yang dikatakan Alkitab ini? Masuk nggak? Itu baru benar cara bacanya. Anda baca satu buku, tapi Anda sudah menolak, percuma Anda baca. Bilang dulu ini, bilang dulu ular lari lurus. Coba. Apa lagi?
Ular. Nah, lari Ular. lurus. Lari lurus. Lari lurus. Apa lagi? Kasih cepat. Ular lari lurus. Coba. Apa lagi? Kasih cepat. Ular lari lurus. Ular lari lurus. Apa lagi? 3 kali berturut-turut. Aku mau tanya kau baca dulu. Ya. Tang ping tang. Bisa nggak? Tang ping tang. Bisa nggak? Cepat. Tapi tang. Cepat. Tang ping tang. Tapi tang. Tang ping tang. Tapi tang. Bisa nggak kau baca? Itu sudah. Tang ping tang. Tapi Tang tang. ping tang. Tapi tang. Tang ping tang. Bisa nggak? Tapi tang. Wis. Nggak bisa. Belum itu nggak bisa. Satu biru sampai 10 biru bisa Tang nggak? ping tang. Bisa nggak? 1 biru, 2 biru, 3 biru, 4 biru, 5 biru, 6 biru, 7 biru, 8 biru. 3 biru, 4 biru, 5 biru, Biru, 7 biru, 8 biru, 9 biru, 10 biru. Apa lagi kurang? Coba ulang. Jangan tidak beraturan. 1 biru, 2 biru, 3 biru, 4 biru, 5 biru, 6 biru, 7 biru. Kurang Apa lagi? cepat. Kurang cepat. Wah, anak kecil juga bisa. Yang kenceng. Apa lagi kurang? Kasih kenceng. Kau bisa enggak? Bisa dong. Berdosa kita bang, jujur aja. Tapi bengkel juga sih ya. Aku mau tanya sama kau. Coba Kau ya. tuh jumpa ya. Janganlah tiap hari kau membicarakan Tuhan Yesus yang jelek-jelek. Nanti kau stroke kau. Seperti Agus Kanina. Agus Kanina tahu Agus Kanina gara-gara dia Kayaknya beliau ini mantan pendeta beliau ini. mengikuti Alkitab, makanya dia begitu. Tantang Itu bukan Tuhan urusan Yesus, kita, jangan Pak. tantang. Bang Juma udah Tuhan siap Yesus itu. jangan kau tantang, tau nggak? Akibatnya nanti kau susah. Kau nantang Tuhan Yesus apa? Jangan kau tantang Tuhan Yesus ya. Nanti kau susah sendiri kau. Gak usah Bapak bela-bela Tuhan Yesus. Gak usah. Kalau Bang Juma seperti itu bersihnya gak usah. Kayak ya Waloni, nah itu sudah lihat. Nah, apa lagi? Siapa lagi? Kayak yang di masjid kemarin, Tuh. yang mengajak orang Jumat Agung kemarin. Waalaikumsalam. Naikin dulu Ya yang udahlah, Kristen itu Bang. aku cuma mau bilang sama Opung ini, Opung beta mah itulah apa mau itu Opung. Itulah apa mau itu senari Opung. Eta mah. Bang Hap. Ya, Rahab ya? aku marga Rahab bang. Oke. Si Dempuan. Istriku berusia gian, alhamdulillah mualaf. Oke, nggak apa-apa. Siap. Setiap Gitu aja ya, pribadi Guru yang Anda semua. terganggu. Izin turun, Guru Nda Zuma, sehat-sehat kita semua ya. Assalamualaikum. Amin. Waalaikumsalam Juma ya. warahmatullahi wabarakatuh. Saya harap kamu baca Alkitab yang benar ya. Jangan kamu Siap. pikiran yang enggak. Assalamualaikum. Jangan kamu pikiran dulu Waalaikumsalam. yang enggak ya. Baca dulu yang benar, baru Anda pikirkan ya, begitu. nih. Kosongkan dulu pikiran kamu. Itu ada tamu Pak. Pak, itu ada tamu minta bicara sama Bapak. Gitu ya. Opung kau dengar. Saya Nggak usah kau bilang Banjuma. Nggak usah kau bilang Banjuma menantang. Saya menantang. Apa aku mau kasih apa tantangannya? mau tantang Tadi apa? kau bilang Banjuma katanya menantang Tuhanmu. Nggak usah Banjuma yang menantang saya sudah. Biarin aja Bang Tuhan orang tua. Yesus. Kau tantang aja kalau berani. Kau sumpah aja kepada dia. Makanya saya bilang. Makanya ini saya bilang. Coba Makanya aja saya kau bilang saya bersumpah, sudah Bang. menantang ini. Coba kalau tantanglah Tuhan Yesus. Nantang saya nggak bisa ngapa-ngapain. Oke, saya- Tantanglah Tuhan Yesus. Coba Anda Apa tantanglah saya suruh? Tuhan Yesus. Saya suruh tantang apa? Saya suruh lomba lari? Saya mau lihat kamu tantang Tuhan Yesus. Apa yang terjadi nantinya? Kau lihat sendiri nanti. Bapak nggak usah fanatik gitu.
Tuhan tuh nggak perlu dibela. Yesus itu nggak perlu dibela, Bapak. Ini sudah tua Belalah ini hidupmu upa sendiri, ini. Bapak. Tolo lagi. Terserah Anda bilang Tuhan Yesus Ini upa ini. tidak perlu dibela. Dongo, Saya merasa perlu. Opa dongo. Saya merasa Opo, saya merasa kita di sedih sini. melihat Tuhan Yesus saya Opo, diolok-olok. woi, Kalau bisa jangan dikasih. kita di sini. Kita di sini mau dengar yang baik-baik. Dongo. Kalau Opung mau menjelaskan, jelaskanlah yang baik supaya kita bisa mencerna Begitu juga. tuh. Bukan kamu Tuana mau serang terus gardingan berdua. di poin. Dongo. Iya. Ya. Oke, saya kira saya Lato-lato. Oke Bang Juma, terima kasih. Assalamualaikum. Ang takpulay mo carita na. Kapag yoi. Opung. Turun saja Opung. Opung sudah tua ini. Turun aja Sudah Opung, mau. udah malam, Sudah mau mau mati. obat Opung, obat cacing. Begadang lagi. Minum obat Jangan cacing, disiksa Opung, orang. tidur. Jangan disiksa orang. Malam. Jangan kasihan Ayo orang Pung, tua. turun Pung, kita Pung. Tuhan Bang izin Bang Zuma. Turun. Opung ada izin aku mau jemput Opung ini. Apa yang Opung dia itu udah jam 2 di sini. sebab dia tidak tahu dia sudah menghina Ayo Opung. Tuhan. Ini Ampunilah lagi dia ya dulu bukan Tuhan. ribabi kan maminjo. Terlalu banyak bukan ribabi Opung. Ayo Opung, Tuhan Yesus, turun Opung. ampunilah Udah orang malam, yang menghina Opung. Engkau. Dia tidak tahu apa yang dia perbuat ya Tuhan. Ampunilah dia ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Yesus bukan Amin. Tuhan. Opung. Opung dongo. Ayo Pung, turun aja Pung, udah malam Pung. Ayo tidur yuk Pung, minum obat dulu. Obat cacing yuk. Hari. Waalaikumsalam warahmatullahi Siksa Ayo Bang, kasihan izin Bang, Opung. turun lagi Bang ya, Bang Zuma. Oke, makasih. Bang Diko. Oke, Udah turun oke, aja. makasih. Turun banyak. Takut juga rupanya Opung sama Assalamualaikum kalian ya. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Takut dia sama anak orang-orang ini. Waalaikumsalam. Ya, izin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Takut dia rupanya juga sama orang-orang itu ya. Mestinya Betul nggak juga, usah ya. pergi dia. Orang tua tuh nggak di kasarnya kan. Juga niatnya nggak ini juga. Disuruh minum obat cacing. Kan nggak ada yang maki-maki Opung tadi. Kenapa langsung kabur? Tahu dia takut. Oke teman-teman, silakan akun saudara kita Kiko ini di follow akunnya ya biar beliau bisa lanjutkan usaha bisnisnya lagi. Bisnis luar biasa yang dia punya. Apa? Bisnis apa, Bang? Pakaian. Saya kadang Pakaian. hampir seluruh Indonesia kita kirim celana wanita, khusus celana wanita emang. Celana wanita saja, wanita celana dalamnya gitu. Dalam dan luar. Oh, jangan. Nah, legging panjangnya termasuk kulot-kulot kayak yang musim sekarang tuh gajah-gajah itu. Iya. Grosir Di Bang. Polo Makassar beliau juga kirim. Jakarta ya pusatnya ya. Jakarta, Tanah Abang Hmm. dan Kulit. Iya. Jadi Terima kasih, kita dengan orang-orang Kristen itu tidak dilarang untuk berdagang sama, bermuamalat itu tidak apa-apa, boleh. Silakan teman-teman yang ingin berbisnis sama Bang Kiko, jualan pakaian, silakan salin DM-an, mana tahu cocok rezekinya untuk berbisnis sama beliau, silakan aja. Segala hormat Bang Juma, terima kasih atas Iya. kerjasamanya. Segala hormat Iya, Bang Juma. Sama-sama Bang. Saya suka sama Abang ini karena ya hobi kita melucu sama-sama suka melucu. Jadi kalau gimana? Kalau di awal-awal itu ya, saya agak terganggu juga sama Bang Juma beberapa tahun lalu tuh ya, di akun yang penat itu. Kok keras sekali nih ya. Karena dulu saya tuh paling masuk kayak Andrian, Uni Rifa, si Iqbal lebih buset dah. Awas gua polo lu Batak ya katanya. Gua polo lu, kalau gua live gua harus ada. Pas
akun saya di Benak tuh udah nggak tahu kemana dia pergi. Iya. Kalau Uniriva Oke, ya, oke. kita nggak dikasih seperti ini Bang. Benar atau tidak benar ya, salah atau katakanlah benar atau tidak benar, katakanlah benar atau salah. Kamu nggak layak bicara, langsung gitu. Jadi nggak dikasih kita kesempatan. Nanti urusannya benar atau salah. Nggak layak kamu Yang penting menerangkan itu. sampaikan dulu. Langsung divonis seperti itu. Kalau Iya, Bang Juma iya. memberikan ruang untuk Siap. bicara. Di situ saya selalu sama Bang Juma. Saya akun Bang Juma keras. Kalau udah keluar halilintarnya itu Halilintar juga. Iya, kita sapa dulu teman kita ini. Halo Sas. Halo, selamat malam. Halo. Bang semua. Siap, malam. Malam. Dari mana Bang? Makassar Ji. Wih, Dan juga. Aganta. Iya. Iya, siap. Sumpahin juga. Bagan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Orang Islam Kak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Iya. Tadi itu saya minta naik masalah itu orang tua ya, dengku. Iya. Ketua ya sumpahin ko dong, istilahnya maksudnya kasih turun misalnya nanti banyak yang istilahnya Tidak menambah bisa, dosa, menambah dosa ki enjo Iya. Bang Juma nggak ada menghormati kok bicara. Ya bukan sih Pak Bang Juma, yang lainnya begitu. Yang istilahnya kita itu umat Islam menghargailah orang tua biarpun dia bukan Muslim begitu. Satu sisi maki-maki orang takutnya dosa lah gitu. Oke, benar. Iya. Makasih Bang Juma sudah dikasih naik. Oke, sip, sama-sama. Cigalingko, iya. Ya, terima kasih banyak dipanaikan. Terima kasih. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya suka dari beliau ini, peka juga. Ternyata begitu teman-teman tadi naik, beliau merasakan harus adil sekalipun karena orang tua salah satunya, itu pesan beliau. Sepertinya begitu Bang Juma ya. Iya. Tapi Bang Juma tadi lupa, jangan, nggak ada seperti itu. Turun. Mungkin saking lucunya Bang Juma jadi lupa. Iya, suka aja sama beliau, suka. Aku suka dialog sama dia. Oh, udah sering naik, Pak, Bang. Biasa. Oh, udah biasa. Ngamuk aja. Udah biasa. Kalau naik dia ngamuk. Dengku di Bang Juma. Iya. Terima kasih banyak. Iya. Oke. Saudara Ayah. Apakah Yesus dibela? Dengar baik-baik. Kebenaran itu tidak perlu dibela. Kebenaran itu hanya perlu disampaikan. Yesus atau Nabi Isa alaihi salam adalah seorang Nabi Allah yang agung. Beliau sudah selesai dengan tugasnya di dunia. Beliau tidak butuh pembelaan emosional dari manusia seolah-olah beliau lemah. Namun yang perlu kita lakukan adalah membela ajaran murninya dari penyimpangan. Bang Zuma bersuara bukan untuk menghina, tapi untuk membela kehormatan Yesus yang telah dituhankan secara paksa oleh manusia belakangan. Kita membela Yesus dari tuduhan-tuduhan buruk dari doktrin yang membuat beliau seolah-olah mengkhianati tauhid para nabi terdahulu. Itulah pembelaan yang cerdas, pembelaan berdasarkan data dan kitab suci. Jadi, kalau Kristen mengaku umat Yesus, bela dia dengan cara mengikuti perintahnya, yaitu menyembah satu Tuhan yang esa. Jangan membela dengan kemarahan, tapi belalah dengan ilmu, karena pada akhirnya Yesus sendiri akan menjadi saksi bagi mereka yang benar-benar mengikuti jalannya atau mereka yang justru tersesat. Halo. Halo saudara. Talui Kicak. Assalamualaikum, Grunda. Kurnia aja, Bang. Waalaikumsalam. Iya. Makasih. Memang sih kalau yang Kristen mungkin ya, karena besok gereja kali ya, Bang ya. Biasanya gitu. Iya, karena besok Lagi. Mereka ibadah persiapan besok kan? ya, ada yang masuk pagi loh Bang itu. Ibadah pagi.
Tapi kalau Bang Juma lagi apa ya? Lagi normal begini sejuk juga ternyata. Kalau udah aduh. Kalau udah kayak mesin helikopter. Tergantung Bang, tergantung lawannya. Dulu saya agak ini loh, terganggu lah. Tapi pas begini, lah kok bisa sejuk juga ya kayak di kulkas ya gitu. Bergabung saat Anda dapat mengaktifkan kamera untuk interaksi yang lebih bagikan 1.xn Anda terhubung. Tombol. Apa tuh? Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya gimana Bang? Pas. Allahu Akbar. Masalah generasi. Bang Juma. Iya, gimana? Iya. Sorry kalau ada suara-suara yang agak lucu, Bang. Iya. Saya nih tunanetra nih, Bang. Jadi pakai pembaca layar, Bang. Oke. Silakan Bang. Saya cuma mau sampaikan bahwa saya senang dengan Bang Juma yang begitu semangat ya untuk memperjuangkan syiar agama ini, dan memang harus demikian, Bang. Jangan gentar, jangan takut, Bang. Dakwah terus sampai mati. Iya, siap. Nama saya Rahman dari Medan, Bang. Horas Medan. Ya. Horas. Cuma saya suku Melayu, Bang. Gak apa-apa. Itu udah orang Papua pun udah tahu Horas. Gak apa-apa. Oke. Jadi semangatnya buat memperjuangkan agama nih, jangan lengah, karena sedikit saja kita lengah maka para Zionis itu pasti akan membuat kita bertepuk lutut nih, Bang. Gitu, Bang. Kata yang di bawah, Bang, jangan ngajarin Bang Juma. Enggak, bukan ngajari, cuma ngasih semangat aja, Bang. Yang di bawah bukan saya. Yang di bawah. Ya gitu maksudnya, Bang Juma. Cuma Oke, baik. Bukan mengajari ya, Bang. Tapi termasuk semangat saya dan semangat kita semua kami berikan kepada Bang Juma, insya Allah, Bang. Amin. Iya, demikian, Bang ya. Saya mau izin turun, Bang. Jangan Makasih. kaget. Iya. Transfer dulu uang kelapa sawit itu, Bang. Kelapa sawit. Iya, cuma yang ada merpati aja nih, Bang. Gak apa-apa, kalau ada 1000 ekor kan lumayan juga tuh. Oke, Bang Juma, semangat ya. Oke. Allah, jazakallah katsir. Kembali. Keluar dari lift. Anda juga akan terputus batal. Konfirmasikan. Suara apa itu? Waktu itu Bang Juma berapa lama di Medan, Bang? Lama juga di Medan, lama. Kadang biasa sampai sebulan. Waktu apa namanya tuh? Menyambut hari apa tuh? Ya kalau di saya kurang lebih 2 minggu di sana. Yang pawai kan? Iya, yang pawai. Ya. Buset, udah kayak calon presiden dalam hati saya. Dalam hati presiden. Gila. Ini Bang Juma ke kampung gua ternyata, tapi udah lama saya tonton, emang udah lama, udah akun yang lama. Gila, emang ini bernyali di manusia, pikir saya. Iya, Bang, kita sahabat teman kita. Halo Bang Leo. Iya, halo. Bang Dis. Iya, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya Muslim, Bang. Siap. Tapi iya, Bang, walaupun Muslim boleh bertanya nggak? Iya, gimana? Enggak, gini ya. Ada pertanyaan dalam diri saya, tapi dalam sejarah misalkan orang pertama itu kan Nabi Adam ya. Betul ya, Pak, Bang? Iya. Nah, kenapa mereka menuhankan
Yesus gitu, selain Muslim maksudnya menuhankan Yesus. Kenapa nggak ada sejarah misalkan menuhankan Nabi Adam gitu sekalian gitu? Ada nggak itu sejarahnya? Pengen tahu saya. Nggak ada itu bang, orang menuhankan Nabi Adam itu nggak ada. Kan manusia ciptaan bang, masa dituhankan? Iya. Iya. Ya maksudnya mungkin kan lebih apa ya? Lebih manusia pertama kan lebih benar-benar dekat dengan Tuhan gitu. Maksudnya lebih dekat kalau, benar? Teruskan bang. Maksudnya begini, maksudnya saya pengen tahu sejarahnya gitu. Bang Juma kan mungkin lebih tahu gitu sejarah apa ya? Ya itu maksudnya bukan buat kita muslimnya, bukan buat yang yang menuhankan Yesus itu maksudnya. Saya bertanya itu buat itu. Sebaiknya Bapak tanya saya langsung karena orang Kristen gitu. Oh gitu. Iya. Ya, silakan. Bukan mengurangi rasa hormat saya sama Bang Juma karena dia adalah moderator. Iya. Jadi begini Pak, Bang, saya panggil Abang aja ya. Iya, gak apa-apa. Gak mungkin kami ya menyembah manusia, sedangkan dia makhluk ciptaan juga sama. Ada manusia, ya saya pun manusia, nggak mungkin bang. Karena Adam itu, Nabi Adam makhluk ciptaan juga, nggak mungkin disembah. Gimana tapi menurut abang? Kalau abang kan orang Kristen gitu ya? Iya, bukan gitu ya, memang iya. Iya. Tapi nggak apa-apa. Ya. Dalam pemikirannya bahwa Nabi Adam itu manusia gitu ya, maksudnya jangan panik bang, santai aja, santai. Ada Bang Juma kok yang membuat pencerahan nanti. Iya. Santai maksudnya bang. Tarik napas ya. Oh, kalau dalam Kristen itu Yesus itu manusia bukan? Yang dianggap Tuhan itu. Jadi 3 hakikat yang satu. Apapun ini saya katakan gak masuk logika. Karena apa? Hanya orang-orang yang meyakini akan masuk logika pikirannya. Dan saya hadir, tidak ada unsur untuk bagaimana di sini bang ya. Iya. Tapi ketika abang bertanya, saya hormati itu dan saya harus jawab. Kenapa sih orang Kristen itu, ini yang selalu muncul di permukaan. Tuhannya 3, Tuhannya manusia, Tuhannya disalib. Itu gak boleh orang Kristen terganggu. Harus menjawab secara kebenaran yang tertulis di Alkitab dan gak boleh ngarang-ngarang. Iya. Gini, memang ya, kalau orang Kristen yang sudah memahami, katakanlah sedikit banyaknya, harus mengkaitkan ke manusia pertama di muka bumi ini. Nah, bisa. Maksud saya itu harus mengaitkan ke orang pertama yang ada ke bumi itu lebih dekat dengan Tuhan, itu jelas itu. Biar bagaimanapun kita satu nenek moyang ya, sepakat ya. Betul itu. Itu makanya orang-orang yang selalu bertentangan, yang begini aja ditantang, yang begini aja berkeras. Apapun kita semua, kita hanya keturunan. Ya. Masalah keyakinan itu hak pribadi masing-masing menuju ke atas. Nggak boleh namanya. Kau harus begini, kau harus kayak tadi itu marah-marah. Nggak boleh sebenarnya. Jadi kenapa sih kami menuhankan Yesus? Kalau dipisahkan nggak bisa. Kalau Yesus nyatok nggak bisa. Begini, menurut keyakinan kami, Sang Bapa lah di surga yang memegang kuasa kerajaan di surga.
Sang Bapa. Kalau kami juga sang Bapa. Kenapa sih disebut Bapak? Kenapa sih Bapak? Emang Tuhannya laki-laki? Ada juga pertanyaan seperti itu. Iya, pasti itu ke situ itu. Nah, nggak apa-apa. Iya. Jadi Wajar. Manusia kan pengen tahu gitu. iya, kenapa sih orang Kristen itu manggilnya Bapak? Itu panggilan keakraban, kedekatannya. Dan kami meyakini Tuhan kami itu bukan perempuan, kira-kira begitu. Bikin dulu ketahuannya Bang Juma. Jadi gitu Bang. Gak boleh mengartikannya hanya konteks Tuhannya disalib, Tuhannya manusia, Tuhannya apa namanya lagi, Tuhannya diperolok-olok segala macam lah. Kalau terpisahkan satupun atau Yesusnya atau rohnya atau Bapa di surga akan buyar, nggak ketemu. Ketika disebut tiga hakikat yang satu baru nyambung. Hakikat saja jangan dipisahkan ya. Kalau dipisahkan akan buyar nanti, nggak bakal nyambung. Tapi tidak ada keinginan saya untuk memaksakan abang harus mempercayai apa yang saya sebut. Cukup mendengar nggak apa-apa. Mendengar saja cukup. Saya hanya menerangkan bagaimana konsep keimanan kami, kenapa disebut Tuhannya tiga. Itu yang mau saya jawab. Tapi saya nggak mau ngarang-ngarang atau menambah-nambahi. Dan saya pun memang membaca abang seperti itu. Maksud saya gini Pak, kan kalau orang non Muslim itu yang mempercayai Yesus, jadi kalau mereka ke orang Muslim itu bilangnya agama Kristen itu lebih awal daripada Muslim. Nah, dalam pemikiran saya, kenapa orang Kristen nggak sekalian menuhankan Nabi Adam aja gitu, orang pertama aja kalau memang manusia yang dituhankannya gitu maksud. Kalau ada manusia menuhankan manusia berarti udahlah wassalam. Nggak bisa bang. Akal mana kita tanya nih beliau Bang Juma. Nanti takutnya saya statement dari mulut saya aja yang didengar. Iya. Coba manusia menuhankan manusia. Kami nggak bakal terima dan nggak masuk konsep pikiran kami. Ya manusia tetap manusia, sama derajatnya di mata Tuhan, Allah Subhanahu Wa Taala. Sama bang, nggak bisa menuhankan manusia. Dan Bang Juma pun jangan kita tuhankan. Beliau hanya di sini sebagai apa namanya ya, membuka ruang yang besar. Beliau sudah dikenal orang banyak. Kita boleh kagum, tapi nggak lebih daripada itu. Menghormati, sayang. Karena apa? Saya aja orang Kristen. Apa urusan saya tidak menyayangi ciptaan Tuhan? Makhluk ciptaan yang paling mulia. Makanya kalau ada tiba-tiba naik ke atas, langsung ngomong yang kasar-kasar, jorok, segala macam. Itu orang beragama nggak kira-kira gitu ya? Dan sekarang malu. Kenapa harus caci maki tiba-tiba naik, langsung langsung turun ke orang beragama seperti itu. Tapi kalau begini, kau bela-bela Bang Juma. Kau sudah ikut ajarannya. Apapun boleh didengarkan dan boleh dipelajari. Jangan pelit untuk belajar. Makanya jadi nyasar. Naik kadang-kadang nggak ada kemampuan untuk bertanya, nggak ada kemampuan apalagi menjawab. Karena tidak punya dasar untuk menjawab dan bertanya. Kalau orang masih bisa bertanya, berarti dia masih punya ilmu. Kira-kira benar gak Bang Juma sih? Iya, betul. Kita sapa dulu teman kita Bang. Halo, semangat malam Mbak Mei. Selamat malam Bang Zuma. Malam Halo, juga. Bang Kiko. Malam. Ya, aku mau sedikit bahas tentang tema Bang Zuma. Yesus Tuhan untuk siapa? Tadi aku sempat dengar sedikit sih tentang pembahasan dari Bang Kiko ya. Tapi belum selesai, udah pakai yang teruskan ya. Aku bilang itu makanya. Ini, tapi Bang Leo kalau masih mau ngomong silakan, nggak apa-apa. Saya sedikit boleh ya. Saya itu bertanya Bang Leo. Buat Bang Leo nonton aja di luar, udah dimarahin Iya, boleh. dimarahin teman-teman yang lain.
Saya Muslim kok. Saya cuma bertanya aja, bertanya. Iya, takut terpengaruh kali Bang. Jadi gini, Bang Leo. Oh, udah turun dia. Ya, nggak apa-apa. Oke, silakan. Ya, Silakan kalau Kakak. menurut Bang Zuma, Bang Eko tadi kita sempat bahas ya sedikit tentang Tuhan Yesus itu untuk siapa. Kalau di Yohanes 10:30 menurut Bang Zuma tuh kayak mana? Kita harus bicara fakta sejarah. Konsep Trinitas itu tidak ada di zaman Yesus. Konsep ini baru muncul dan diresmikan melalui Konsili Nicea pada tahun 325 Masehi. Ratusan tahun setelah Yesus tiada. Mengapa ada? Karena saat itu terjadi perdebatan hebat antara pengikut Arius yang memegang Tauhid dengan kelompok Athanasius. Akhirnya, lewat campur tangan Kaisar Romawi, Konstantinus, dipilihlah konsep Trinitas ini untuk menyatukan berbagai paham paganisme dan kepercayaan di kekaisaran tersebut. Bang Zuma menegaskan, cari di seluruh Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu, tidak akan Anda temukan kata Trinitas. Ini adalah dogma buatan manusia, hasil otak-atik teologi untuk mencoba menjelaskan bagaimana Yesus bisa menjadi Tuhan, tapi Tuhan tetap satu. Akibatnya apa? Muncul kebingungan logika, katanya satu, tapi tiga, katanya tiga, tapi satu. Ini adalah gerakan tambahan yang justru mengaburkan ajaran asli Yesus yang mengajak menyembah satu Tuhan yang Esa, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi, Trinitas itu lahir dari kebutuhan politik dan kompromi budaya, bukan dari wahyu Tuhan. Dalam Islam, kita punya jawaban yang jelas, Qul huwallahu ahad. Tuhan itu tunggal, tidak terbagi-bagi. Jangan mau dijebak dalam labirin dogma yang tidak masuk akal. Aku dan Bapak adalah satu. Iya. Yohanes 10:30. Jadi gini, tadi sekaitan dengan pertanyaan Bang Leo. Iya. Itu juga nggak disalahkan. Tapi ini pandangan saya sebagai seorang Muslim. Kenapa Adam tidak dituhankan? Karena Adam tidak dikelilingi oleh orang-orang penyembah berhala, penyembah dewa-dewa. Orang kenapa menyembah Yesus? Karena pada saat itu Paulus menulis surat kepada orang-orang yang memang sejatinya penyembah dewa-dewa. Selalu sampai di dalam Kisah Para Rasul 14 ketika Paulus datang ke mereka, mereka pun menganggap Paulus ini adalah dewa Hermes. Sampai ada Imam Zeus yang datang mempersembahkan lembu untuk mempersembahkan kepada Paulus karena mereka menganggap Paulus ini adalah dewa Hermes yang turun ke bumi menjadi manusia. Kenapa bisa demikian? Karena mereka melihat Paulus bisa bermukjizat. Bagi orang penyembah dewa, ketika melihat manusia memiliki kemampuan luar biasa, mereka selalu berpandangan ini jelmaan dewa yang turun ke bumi. Nah, penyembah-penyembah seperti itu tidak mengelilingi Adam. Adam belum ada penyembah seperti itu. Maka ketika mereka mendengarkan tentang Yesus membangkitkan orang mati, berjalan di atas air, membuat air menjadi anggur, mereka menganggap itu dewa, itu Tuhan, itu jelmaan daripada Zeus. Maka Yesus mudah diterima menjadi Tuhan. Pertanyaan saudara saya ini, ketika Yesus mengatakan aku dan Bapa adalah satu, pandangan murid-muridnya menurut Yesus nih, bukan menurut saya. Yesus sudah menyampaikan Yohanes 10:30 kepada murid. Yesus rangkumkan kemudian, segala firman yang Bapa berikan kepadaku telah aku sampaikan kepada mereka. Mereka muridku telah menerima seluruhnya. Dan setelah muridku menerima, mereka percaya dengan pasti bahwa Bapa lah yang mengutus aku. Jadi bukan cuma data aku dan Bapa adalah satu doang yang diterima muridnya, tapi seluruh ungkapan-ungkapan Yesus diterima muridnya. Dan menurut Yesus, setelah muridku terima itu, mereka menganggap, mereka percaya, mereka beriman bahwa aku ini rasul utusan Bapa. Selesai di situ. Tapi bagi orang di luar Yahudi, yang tadi itu yang kubilang penyembah dewa-dewa, begitu mendengarkan Yesus yang begitu sakti, mengatakan aku dan dewa Bapa Theos adalah satu, mereka berpandangan orang ini dewa.
Itu orang Roma, itu orang Yunani, orang yang suka mengajarkan ajaran politeisme. Nah, sekarang bagaimana pandangan orang yang belajar tentang Yesus? Saya Muslim nih, saya belajar Bible. Ternyata di data lain Yesus mengatakan aku dan Bapa dua. Contoh, Yohanes 14:31. Yohanes 8 nomor 15, 16, 17. Yohanes 8 nomor 29. Itu Yesus mengatakan itu dengan jelas. Jikalau aku menghakimi, penghakimanku itu benar. Sebab aku menghakimi bukan seorang diri. Berarti lebih dari seorang, berarti dua. Dan bukankah di dalam kitab Tauratmu dikatakan dua saksi adalah sah? Akulah yang bersaksi tentang diriku sendiri dan Bapa juga yang bersaksi tentang aku. Berarti dua. Nah, Yesus mengatakan aku dan Bapa adalah dua. Di data nomor 29-nya, Bapa mengasihi aku sebab aku senantiasa, Bapa tidak membiarkan aku seorang diri, melainkan Bapa senantiasa menyertai aku. Berarti aku dan Bapa dua. Aku tidak dibiarkan sendiri. Bapa senantiasa menyertai aku. Sebab aku senantiasa melakukan apa yang berkenan terhadap dirinya. Sederhana kan? Seperti Yesus mengatakan aku dan Bapa adalah satu. Sebab aku berkata-kata bukan dari diriku. Apa yang kau dengar dariku bukan dari Bapa, bukan dari aku tapi dari Bapa. Yohanes 12 nomor 49. Lalu kemudian, makananku adalah melakukan pekerjaan yang diperintahkan untuk aku kerjakan. Yohanes 4 nomor 34. Berarti pekerjaan Yesus, ucapan Yesus adalah pekerjaan Bapa dan ucapan Bapa. Jadi siapa yang ingin melihat Bapa, lihat aku. Siapa yang melihat aku, lihat itu, kamu sedang melihat Bapa. Sebab ucapanku dan perbuatanku bukan perbuatan manusia, bukan perkataan manusia, melainkan aku adalah firman yang hidup. Aku adalah manusia yang menjalankan perkataan-perkataan Tuhan. Itu maksudnya. Firman itu menjadi daging. Maksudnya Yesus itu adalah firman berjalan, firman Tuhan yang berjalan. Dengarkan ucapan Yesus karena ucapannya itu adalah ucapan Tuhan. Jadi dia adalah firman yang berjalan, firman Tuhan yang lagi makan, firman Tuhan yang lagi bersunat, firman Tuhan yang sedang berkata-kata. Itulah dia iman kami. Maka kami tidak akan pernah mendudukkan Yesus sebagai Tuhan, karena kami tahu Yesus manusia mulia, manusia suci yang tidak akan pernah menodai kesucian Tuhannya dengan mengatakan dirinya juga adalah Tuhan. Tapi sekali lagi, bagi penganut ajaran Helenisme, penganut ajaran politeisme, ketika mereka mengambil kitab Torahnya orang Yahudi, terjadilah apa yang disebut sinkretisme, pengkawinan antara ajaran tauhid satu Tuhan dengan ajaran penyembahan terhadap dewa-dewa. Makanya orang menganggapnya Trimurti atau dalam bahasa Kristen Trinitas. Itu. Silakan. Bang Kiko atau aku yang mau mengomentari? Kakak aja. Oke. Kalau menurut Bang Zuma sendiri, Yohanes 14:9 itu? Nah, yang 6-nya dulu. Coba dibaca yang 6-nya dulu. Yang 6-nya. Oke, sebentar. Iya. Kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Nah, siapa yang menjadi tujuan di sana? Bapak. Bapak. Bapak yang menjadi tujuan. Berarti Yesus ini hanya sebagai pembimbing kan? Dia juru selamat seperti juru kemudi yang menghantarkan kita kepada tujuan. Betul? Ya. Nah, berarti ketika Yesus dikatakan akulah jalan, akulah kebenaran, akulah hidup, maka tidak boleh kemudian kita menganggap Yesus itu sebagai tujuan.